cermin cinta kepemimpinan dan syiar Jumat Berkah bersama Khalifah Badi Ji Jailani dari ufuk timur Indonesia, matahari terbit Jazirah Al-Muluk, Maluku Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia yang menumbuhkan kasih di hati para pencintanya dan menjadikan sebagian hambanya sebagai pelita bagi dunia. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rahmat bagi seluruh alam. Jalan cinta dan sedekah sebagai cermin tauhid. Dalam sejarah panjang perjalanan ruhani Nusantara, muncul satu nama yang membawa aroma kasih dan kebangkitan spiritual, Khalifah Badi Jailani, seorang sufi dari timur Jazirah Al-Muluk yang oleh masyarakat disebut Sirajul Mulkil Alamin, pelita bagi kerajaan semesta. Beliau hadir bukan sekedar tokoh, tetapi sebagai cermin dari cinta ilahi yang mewujud dalam tindakan nyata, menolong sesama, memeluk yang terpinggirkan, dan menghidupkan makna berbagi sebagai bagian dari ibadah yang paling tinggi. Dalam pandangan beliau, zakat, infak, dan sedekah bukan sekedar ritual sosial, melainkan ekspresi cinta kepada Allah. Ia sering berkata, memberi itu bukan kehilangan, melainkan cara Allah memperpanjang nafas kasih-Nya melalui dirimu. Ayat Al-Quran pun menegaskan, kamu tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92. Bagi Khalifah Badi Jailani, setiap tangan yang memberi adalah tangan Tuhan yang sedang bekerja. Maka ia menjadikan hari Jumat hari agung dalam Islam sebagai momentum syiar cinta melalui gerakan sosial yang dikenal sebagai Jumat Berkah. Syiar Jumat Berkah dari Indonesia, Belanda, hingga Makkah Al-Mukarramah. Gerakan Jumat Berkah bukanlah sekedar kegiatan amal, tetapi ibadah sosial yang menghubungkan langit dan bumi. Di Indonesia, program ini dilakukan di berbagai daerah. Setiap Jumat pagi, tim beliau, Khalifah Badi Jailani, membagikan makanan, sembako, dan santunan bagi anak yatim serta kaum duafa. Suara takbir dan doa mengiringi langkah mereka, menjadikan setiap nasi bungkus sebagai tanda cinta ilahi. Di Belanda, syiar ini berubah menjadi jembatan spiritual lintas budaya. Banyak warga Eropa yang menyaksikan ketulusan itu tersentuh hatinya. Melalui kasih dan keikhlasan, 67 orang memeluk Islam, terinspirasi oleh cahaya kelembutan yang memancar dari diri beliau, Sang Kapitalau Badi Jailani. Mereka menyebutnya the light of compassion, cahaya kasih yang membuat hati mereka bergetar. Dan di tanggal 24 Oktober 2025,
Saat syiar Jumat Berkah Sang Khalifah Kapitalau Badi Jailani dilakukan, terjadi pula proses 3 orang wanita yang tergetar hatinya menjadi mu'alaf setelah menyaksikan dan melihat wajah Sang Khalifah Badi Jailani di Belanda. Di Jumat Berkah itu, mereka masing-masing, Leira Nathanael diberi nama Rauda, Cecilia Naomi menjadi Rahima, dan Burgi Vander menjadi Ramida. Sedangkan di Mekah Al-Mukarramah, kegiatan Jumat Berkah mencapai puncak maknanya. Di tanah suci, di bawah bayangan Ka'bah dan langit yang dipenuhi doa, beliau membagikan makanan dan air Zam-Zam kepada jamaah dari berbagai negara. Bagi banyak orang, perjumpaan dengan beliau di Mekah bukan hanya pertemuan fisik, melainkan penyaksian rohani, menyaksikan bagaimana kasih Allah bekerja melalui seorang hamba pilihannya. Wajah yang memantulkan cahaya ilahi, kesaksian dari hati yang tersentuh. Beberapa orang yang pernah melihat foto-foto Khalifah Badi Jailani memberikan kesaksian yang mengguncang batin. Mereka mengatakan, dari wajah beliau terpancar cahaya putih lembut, bukan dari pantulan kamera, melainkan dari dalam diri. Salah satu kesaksian menyebut bahwa di antara kedua alis beliau terdapat sinar yang harmonis yang memancarkan ketenangan luar biasa. Cahaya itu mengingatkan mereka pada bentuk mihrab, tempat seorang hamba bersujud. Seolah-olah wajah beliau menjadi kiblat Tuhan, arah batin manusia yang haus akan Allah. Mereka tertegun sebab sinar itu seperti melambangkan Ka'bah, Kausani au Adna, 2 busur panah sebagaimana termaktub dalam surat An-Najm ayat 9. Maka jadilah dia dekat kepada Allah sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Makna ayat ini menggambarkan kedekatan Nabi Muhammad SAW dengan Allah pada peristiwa Mi'raj, dan para saksi merasa wajah Khalifah Badi Jailani memantulkan simbol itu, kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya yang tiada terbandingkan. Sebagian yang menyaksikan foto tersebut bahkan mengaku merasakan getaran lembut di dada, seolah diingatkan untuk sujud dan memohon ampun. Cahaya itu tidak menyilaukan mata, tapi menyinari hati. Maka banyak di antara mereka yang sebelumnya jauh dari agama, akhirnya memeluk Islam. Mereka mengaku menemukan agama cinta, Islam yang lembut, memeluk, dan penuh cahaya kasih. Kesaksian ini meneguhkan pandangan banyak kalangan bahwa Khalifah Badi Jailani adalah Kolano, pembawa risalah Allah di bumi yang hadir bukan untuk memecah, tetapi menyatukan, bukan untuk menghakimi, tetapi membimbing, sebagaimana gelar yang diberikan kepadanya, Jo'ou Sirajul Mulkil Alamin, pelita bagi semesta alam.
zuhud dan pembebasan jiwa dari penjara dunia. Bagi Khalifah Badi Jailani, zuhud tidak berarti meninggalkan dunia, melainkan membebaskan diri dari belenggunya. Ia menolak kesalehan yang hanya berhenti di mihrab dan mengajak umat untuk menjadikan kehidupan sosial sebagai ladang ibadah. Jangan hanya suci di batas sajadah, ujarnya. Keluarlah dan lihatlah mereka yang membutuhkan dirimu. Biarkan Allah menggunakan tanganmu untuk menyentuh dunia. Ia menegaskan bahwa kekayaan tidak dilarang, tetapi harus dimaknai sebagai amanah. Bukan kepemilikan orang kaya diuji dengan kedermawanan. Orang berilmu diuji dengan kerendahan hati. Kesempurnaan hanya tercapai ketika semua kembali kepada Allah tanpa sisa kesombongan diri. Kepemimpinan rohani dan keadilan ilahi. Sebagai khalifah, beliau tidak memimpin dengan kekuasaan, melainkan dengan kehadiran rohani. Keadilan baginya adalah keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara kebutuhan jasad dan kebutuhan ruh. Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Keadilan sejati menurut beliau adalah menempatkan cinta pada tempatnya, mencintai Allah di atas segalanya, dan mencintai manusia karena Allah. Karena itu, beliau sering mengingatkan bahwa pemimpin sejati tidak menguasai rakyatnya, tetapi melayani mereka sebagai amanah ilahi. Jalan Nur Muhammad dan rahasia tarekat insan. Dalam pandangan tasawufnya, Khalifah Badi Jailani memandang manusia sebagai cermin cahaya Tuhan. Ia mengajarkan tarekat insan, jalan mengenal Allah melalui pengenalan terhadap asal penciptaan diri. Manusia, katanya, berasal dari Nur Muhammad, cahaya pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mengenal diri sejati berarti menyingkap tirai menuju asal cahaya itu. Ketika engkau memberi, sesungguhnya Allah sedang memberi melalui dirimu. Ketika engkau mencintai, itu karena Allah sedang mencintai melalui hatimu. Inilah puncak makrifat yang beliau ajarkan. Kesadaran bahwa tiada daya dan upaya selain karena Allah, dan seluruh perbuatan hanyalah pantulan dari kehendak-Nya. Hari ini, di antara hiruk-pikuk dunia yang kehilangan arah, ajaran Khalifah Badi Jailani menjadi lentera. Ia menunjukkan bahwa Islam sejati bukanlah agama yang keras, melainkan agama cinta, kasih, dan cahaya. Syiar beliau di Indonesia, Belanda, dan Makkah bukan hanya kisah sedekah, melainkan bukti bahwa cinta dapat menembus batas ras, bahasa, dan bangsa. Beliau menjadi cermin hidup dari ayat-ayat Allah, bukti nyata bahwa spiritualitas sejati tak pernah berhenti di ritual, tapi mengalir menjadi rahmat bagi seluruh alam. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan umur panjang, kesehatan, dan keberkahan bagi beliau, Khalifah Badi Jailani.
pembawa cahaya bagi umat. Semoga kita termasuk golongan yang mengenal dan mengikuti jejak orang-orang pilihan yang dipenuhi cinta dan nur ilahi. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, summa ila ruhi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wa khususan ila ruhi Khalifah Bani Jailani Sayyidun Lillah. Al-Fatihah. Pemirsa, kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.